Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan
nikmatnya kepada kita sekalian dan menjaga kita dari bala. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di Kitab Tauhid. Sebelum kita ke bab yang lain, kita lanjutkan sedikit pembahasan tentang syafaat pada pertemuan yang lalu. Sebagai mukaddimahnya bahwa salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita umat Islam adalah kita hidup menjadi umat dari seorang nabi yang sangat mulia, nabi yang kemudian dilekatkan padanya satu sifat yang mulia yang Allah abadikan dalam Al-Quran di ujung surah At-Taubah, bahwa beliau adalah Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari golongan kalian. Min anfusikum maksudnya dari golongan manusia, yang memiliki sifat aziz. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat rasanya hati beliau melihat penderitaan umatnya. Harisun alaikum, sangat ingin, sangat tamak untuk tidak seorang pun di antara umatnya akan masuk neraka. Raufun bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum mukminin beliau sangat rauf. Rauf itu belas kasih, rahim kasih sayangnya yang sangat besar. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mendatangkan untuk kita pemimpin yang ya bisa melaksanakan apa yang dekat-dekat lah, minimal dekat-dekat dengan apa yang disifatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang memiliki kasih sayang kepada rakyatnya insyaallah taala. Nah, kembali kepada masalah syafaat yang menunjukkan betapa Rasulullah memiliki sifat belas kasih, ditunjukkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang pamungkas yang selalu dipakai di ujung kehidupan. Dan semua nabi sudah menggunakannya. Jadi nabi-nabi sampai di ujungnya adalah Nabi Musa itu telah menggunakan senjata pamungkasnya. Ya. Pokoknya kalau sudah dikasih tahu, dinasihati terus lalu masih membangkang, nah keluarlah senjata pamungkas bahwa ya Allah, hancurkan saja, musnahkan saja. Kata Rasul, adapun saya wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun saya pegang senjata pamungkas itu yang akan saya jadikan sebagai syafaat. Jadi Rasulullah tidak menggunakan senjata pamungkasnya untuk menghabisi umatnya yang dia dakwai, yang membangkang kepadanya. Ya. Bahkan dalam satu peristiwa ketika di Taif, beliau berdakwah kemudian diusir, dilempar batu dan segala macam. Itu kan kita tahu kisahnya dalam hadis Malakul Jabal, malaikat Jibril datang dengan malaikat gunung. Coba subhanallah, tawarannya luar biasa. Wahai Muhammad, jitu ma'a malakil jabal, saya sekarang datang dengan malaikat gunung. Kalau kau mau dan ridho, dia akan menghantamkan dua gunung di antara
gunung yang ada di Mekah ini untuk menghancurkan orang-orang yang telah menolak dakwamu dan menghinamu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Inni arju an yukhrijallahu min aslabihim rajulun yu'minu billah. Saya berharap suatu saat nanti akan muncul dari tulang rusuk mereka, ya, dari sulbi mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu hasil dari doa itu adalah munculnya seorang anak yang soleh yang hampir saja jadi golongan sahabat, tapi dia kemudian masuk Islam setelah wafatnya Nabi, anak dari keturunan Abu Jahal, bukan Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, ya, yang kemudian menjadi murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadisnya. Rasulullah mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, dan aku menyimpan senjata pamungkas itu, saya gunakannya sebagai syafaat untuk umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fahiya na'ilatun insyaallah, semuanya akan mendapatkan syafaatku itu nanti di hari kiamat. Man mata min ummati la yusyrik billah. Syaratnya cuma satu, siapa yang mati dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita tidak melakukan atau mati dalam keadaan syirik. Nah, kemudian kita ulang beberapa jenis syafaat. Yang pertama, syafaat al-uzma. Jadi ada bentuk syafaat yang paling agung yang nanti diberikan oleh Rasulullah kepada ahlul mauqif, orang-orang yang ada di padang mahsyar. Kita sudah jelaskan pekan lalu, ketika semua manusia mulai ke Adam sampai ya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya Rasulullah yang memberikan syafaat. Jenis kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari jenis syafaat Rasulullah adalah syafaat untuk pelaku-pelaku dosa besar, ya, di mana Rasulullah bersabda, inna as'adun nasi bi syafaati, manusia yang akan beruntung mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang beruntung mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Maksudnya dia muslim. Nah, jenis syafaat untuk pelaku dosa besar ini terbagi dua. Yang pertama, untuk orang-orang yang di akhirat nanti itu keburukannya lebih besar, lebih berat daripada kebaikannya, yang kemudian nanti Rasulullah yang akan memberikan syafaat, akhirnya kebaikannya melewati keburukannya, lalu dimasukkanlah dia ke dalam surga. Dalam penjelasan yang lain, minta maaf sebentar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat Rasulullah kepada pelaku dosa besar. Jadi dosa besar maksudnya sampai yang pernah membunuh, yang berzina, itu akan dapatkan syafaat kalau dia mati dalam keadaan muslim. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah umatmu akan masuk surga semua? Rasulullah mengatakan, iya, semua umatku masuk surga. Lalu Aisyah mengatakan, wa in saraq wa in zana, sekalipun dia pernah mencuri, bahkan pernah jatuh di lembah zina,
Catatan kecilnya adalah pernah berzina, bukan pezina. Dia pernah jatuh ke lembah itu, ya, bukan profesi dia, bukan berarti dia pezinanya. Rasulullah mengatakan iya, wa in saraqa wa in zana, sekalipun dia pernah melakukan dosa sebesar itu. Maka inilah syafaat kedua, jenis kedua dari syafaat untuk pelaku dosa besar yang mereka sudah ada di dalam neraka, jadi sempat masuk ke dalam neraka, dicuci-cuci sebentar, satu hari ya 1000 tahun lah kira-kira. Ya. Inna jahannam kanat mirsada taubina ma balabithina fiha aqwa. Coba kita ulang-ulang di surah An-Naba. Inna jahannam kanat mirsada taubina ma balabithina fiha ahqaba. Ahqaba kata Ibnu Abbas adalah tingkatan ke neraka yang terdiri dari 80 tingkatan. Yang setiap tingkatan ke bawah itu satu tangga ke bawah itu membutuhkan 80 tahun perjalanan. Ya, jadi ya sebentar tapi lumayan lah. Ya, kita berlindung supaya tidak sempat atau tidak mampir di neraka. Nah inilah ada di dalam neraka, maka Rasulullah memberikan syafaat untuk dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat berikutnya, jenis syafaat yang ketiga adalah syafa'atuhu fi an yadkhula fi amul jannah bighairi hisab. Jadi nanti ada orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah untuk masuk surga tidak dites, ya, tidak ditanya-tanya, bahkan ditanya-tanya saja tidak ada pertanyaan. Jadi Rasulullah tunjuk-tunjuk, yang itu 70.000 itu masuk surga, tidak usah ditanya, masuk. Jadi kata Ustadz saya dulu, jadi masuk surga itu sebenarnya tetap harus ada orang dalam. Kalau mau masuk surga harus ada dekenta juga, Ya. Deken itu penting, itu orang dalam penting. Ya. Tapi ini yang mau dihilangkan oleh orang dalam. Ya, jadi masuk surga bebas tes, dan itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis keempat dari syafaat Rasulullah adalah syafaat beliau untuk mengangkat derajat, ya, ahli surga yang berada di satu tingkatan, kemudian Rasulullah kasih dia syafaat untuk lebih naik lagi. Salah satu hadisnya yang diucapkan Rasulullah untuk Abi Salamah, Allahumma rfa' darajata Abi Salamah, wahai Allah, aku mohon kepadamu angkatlah derajat Abu Salamah. Ya. Abu Salamah ini salah satu kemuliaannya, dia adalah seorang sahabat yang kemudian meninggal dunia. Istrinya Ummu Salamah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti tidak apa-apa kita belok sedikit pembahasannya, di mana peristiwa inilah dinikahinya mantan istri Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah, oleh Rasulullah. Kemudian ulama berbeda pendapat. Kalau ada wanita menikah lebih dari satu kali, misalnya dia ditinggal oleh suaminya, mati, lalu dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya, untuk kedua kalinya, siapakah yang akan bersamanya nanti di dalam surga? Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa yang akan menjadi suaminya wanita itu adalah suami terakhirnya, berdasarkan keadaan Rasulullah. Jadi semua istri Nabi itu dinamakan sebagai Ummahatul Mukminin. Jadi setiap orang Ummul Mukminin. Kenapa dinamakan Ummul Mukminin? Karena dia adalah seperti
ibunya kaum mukminin, yang artinya tidak boleh dinikahi lagi oleh orang lain. Jadi semua istri Nabi yang Nabi meninggal duluan dari mereka, maka tidak ada yang boleh menikahinya. Kenapa? Karena nanti mereka akan bersama Nabi di dalam surga. Nah, itu menjadi dalil bahwa seorang wanita yang menikah lebih dari satu kali, nanti yang akan bersamanya nanti di surga adalah suami terakhirnya berdasarkan keadaan Rasulullah. Nah, sebagian lagi mengatakan di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa wanita itu disuruh memilih siapa yang paling soleh di antara 2 atau 3 suami yang pernah menikahinya. Ya. Jadi dia disuruh memilih, dan itu dibayangkannya ada seorang wanita dulu namanya Atikah. Atikah seorang wanita yang sangat cantik, pernah dinikahi oleh, kalau saya tidak salah, Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian dinikahi oleh, setelah meninggal pernah dinikahi oleh Umar, kemudian satu lagi sahabat yang menikahinya. Nah, nanti disuruh memilih siapa di antara suaminya itu yang paling soleh, yang dia ridho untuk bersamanya di dalam surga. Nah, kalau laki-laki banyak istrinya, semuanya sama-sama dengan dia nanti, ya, bahkan lebih dari satu, ya. Jadi laki-laki insya Allah lebih dari satu istri di surga, ya. Jadi tidak usah khawatir kalau mau sekali menikah lagi nanti tidak bisa. Insya Allah di surga lebih dari satu, ya. Tambah dayang-dayangnya lagi banyak sekali. Itu syafaat Rasulullah yang keempat. Yang kelima adalah syafaat Rasulullah liman tasawat bainal hasanat was sayyiat. Ada syafaat Rasulullah yang diberikan kepada kaum beliau, umat beliau, yang nanti di akhirat kebaikannya dan keburukannya itu seimbang. Yang ini kalau saya tidak salah disebut sebagai Ahlul A'raf. Jadi nanti ada namanya kelompok manusia ditempatkan di A'raf, tempat yang tinggi, dan itu adalah tempat di mana orang-orang yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Jadi semua orang masuk surga, yang lain masuk neraka. Nanti dia menunggu, nanti selesai baru dia, dalam riwayat disebutkan mereka diuji lagi, dan kemudian salah satu keuntungannya adalah Rasulullah memberikan syafaat yang akhirnya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam jenis syafaat Rasulullah adalah syafaatuhu li ahli jannah ayyadkhulal jannah. Yang ini agak mudah adalah syafaat Rasulullah kepada kaum muslimin yang sudah berdiri di depan pintu surga. Dia sudah akan masuk surga tapi pintunya masih tutup, kemudian datanglah Rasulullah yang memberikan syafaat supaya mereka dibukakan pintu surga lalu mereka masuk. Itulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh jenis syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus untuk satu orang, yaitu syafaat Rasulullah kepada paman beliau Abu Talib. Jadi sekali lagi bentuk syafaat ini menguatkan bahwa Abu Talib itu tetap masuk di dalam neraka karena dia mati dalam keadaan kafir, hanya saja tetap mendapatkan syafaat. Nah, kalau paman Rasulullah saja yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir masih mendapatkan syafaat, maka tentu seperti pembahasan kita yang sempat kita singgung tentang orang tua Nabi SAW, tentu lebih jelas akan mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Seandainya hadis itu yang kita bacakan yang lalu menegaskan bahwa beliau tempatnya di neraka. Nah, ini itu sedikit penjelasan. Tambahan penjelasan tentang syafaat ini, bahwa syafaat itu diberikan oleh Rasulullah SAW, itu tidak diberikan begitu saja kecuali atas izin Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni.
semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat-syafaat ini saudara sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, memberikan petunjuk kepada kita bahwa memang surga itu seakan-akan milik Rasulullah yang sudah diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keadaan Rasulullah yang seperti ini mempertegas jawaban atau bantahan kepada seseorang yang nampaknya sudah meninggal baru-baru. Dia bilang tidak ada ayat dalam Al-Quran, sudah meninggal atau belum? Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Rasulullah itu masuk surga. Pernah dengar? Pernah dengar kalimat itu? Katanya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Rasulullah akan masuk surga. Ini nampaknya sedikit koslet. Memang tidak ada ayat yang menyebutkan begitu, karena surga itu hampir-hampir dikatakan adalah milik Rasulullah. Ya, masa itu rumahnya baru dibilang saya ini akan masuk surga, tidak perlu. Ya, itu logikanya sekalian, bahwa syafaat itu sehebat apapun Rasulullah, dia membutuhkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Poin terakhir adalah apa saja perbuatan yang memudahkan kita atau menjadi kiat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Minimal ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dan ini sangat penting dan dia intinya adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita hidup dan mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidak mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, min asbab husuli syafa'ah, salah satu sebab untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat adalah selalu membiasakan diri mengikuti lantunan adzan. Mengikuti lantunan adzan. Jadi kalau orang adzan di masjid dan kita ada di situ, kita disunahkan untuk mengikuti lantunan adzan itu, sekaligus nanti di ujungnya kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, sampai akhir doa itu. Sedikit tambahan berkenaan dengan adzan. Tentu kita semua sudah tahu bahwa seperti sabda sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Kalau engkau mendengarkan lantunan adzan, maka ucapkanlah sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Illa hayya 'alatain, kecuali hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata. Kalau adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, kita bilang apa? Sadaqta wa barakta. Terima kasih. Mengucapkan kalimat yang sama, itu hukum asalnya. Tapi kalau orang ada yang mengatakan sadaqta wa barakta, ya tidak apa-apa, cuma sebaiknya dikembalikan ke hukum asal. Baik. Sekarang begini Pak, tidak apa-apa keluar sedikit pembahasan. Biasa Bapak dengar kalau muadzin iqamah, di ujungnya adalah dia bilang Allahu akbar, la ilaha illallah. Biasanya jamaah akan bilang apa? Bilang la ilaha illallah juga tak? Itu salah apa benar? Sambil saya cari, kita diskusi sedikit ya. Biasa tak? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita juga bilang
Sekarang pertanyaannya, benar atau kurang benar, supaya tidak terlalu menukik salah atau benar. Benar atau kurang benar? Ya. Yeah. Jawabannya benar tapi kurang lengkap. Hukum asalnya adzan itu sama dengan iqamah. Hukum asalnya sunnah mendengarkan iqamah itu sama dengan ketika mendengarkan adzan. Kenapa? Iqamah itu adalah adzan. Iqamah itu adalah adzan berdasarkan sabda Rasulullah, bainal adanaini salah, di antara dua adzan salat, dan adzan yang dimaksud dua adzan adalah adzan dan iqamah. Maka hukum asalnya ketika muadzinnya bilang mengumandangkan iqamah, maka diucapkan sama Allahu Akbar, kita juga bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, seperti itu. Nah, cuma kita memang kayaknya lebih pas itu memang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, begitu. Itu sebagai tambahan. Kalau diizinkan satu lagi, masih ada di beberapa masjid saya dapati kalau imam sudah di depan, salat jami'ah rahimakumullah, ya begitu ya, ya biasanya apa jamaahnya bilang, salat la ilaha illallah. Bapak Ibu tahu dari mana asalnya itu? Itu asalnya dari dulu. Jadi dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum datangnya syariat adzan, cara untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat itu panggilannya adalah salatu jami'ah, salatu jami'ah. Itu panggilannya. Begitu panggilannya dulu sebelum datang syariat adzan. Sebab sholat ketika diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah dan itu untuk umatnya, itu belum ada syariat adzan, belum, tidak langsung. Nanti saya tidak salah beberapa bulan kemudian datang seorang sahabat mengatakan, saya bermimpi mendengarkan suara begini, begini dan begitu. Nah, dulu sebelum itu panggilannya adalah salatu jami'ah, salatu jami'ah. Nah, kemudian berkembanglah setelah adzan sudah ada, imamnya akan mengatakan salat jami'ah rahimakumullah. Dia ingin mengajak kita untuk mari kita sholat berjamaah, yang sebenarnya itu adalah panggilan untuk panggilan adzan dulunya. Hebatnya adalah jamaah akan mengatakan salat la ilaha illallah. Itu jawaban, maksudnya adalah karena Anda memanggil kami untuk sholat berjamaah, maka kami jawab kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu benar? Benar, cuma sayangnya bukan pada tempatnya. Jadi tidak salah, cuma bukan tempatnya. Jadi afdalnya ya di tempat lain saja. Ya. Itu tambahan. Baik. Sampai berapa menit lagi, Pak? 11 menit lagi. 12 menit lagi. Oh iya. Nggak capek juga, Pak? Nggak capek juga dengar ceramah terpanjang? Saya sebenarnya terus terang capek kalau terlalu lama saya duduk. Baik, kita lanjut saja sedikit ke bab baru. Nanti insyaallah akan ada hubungannya dengan bab syafaat yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah kemudian menegur Rasulullah dalam ayat surah Al-Qasas ayat 56 ini, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang sangat kau cintai, tetapi Allah itu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kita baca hadisnya, insyaallah cukup. Fi sahih an Ibni Al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafah, dari Ibni Al-Musayyib dari bapaknya, beliau mengatakan ketika Abu Talib berada dalam keadaan sakrat,
ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjenguk paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Di tempat itu ada Abu Jahal, ada Abu Muayyah. Di sini sebut Abi Umayyah. Duduk di situ karena masih keluarganya. Rasulullah SAW berkata, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan wahajulaka biha indallah. Kalimat itu saya akan gunakan untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita potong. Pelajarannya adalah hukum asalnya mentalkin itu tidak dianjurkan mentalkin dengan meminta orang yang ditalkin mengatakan bilang ki, tidak boleh. Bukan tidak boleh, haram. Bukan asalnya begitu. Jadi kalau kita mentalkin orang yang sakrat, itu kita langsung bilang di telinganya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh istilahnya salah lagi Ustaz. Jangan bilang ki, itu namanya memaksa dia. Kalau dia dipaksa, jangan sampai dia salah ucap. Jangan sampai dia salah ucap. Maka dia dibiarkan mendengar, karena boleh jadi orang itu meninggal dunia, ucapan la ilaha illallahnya tidak terdengar, tapi dia bisa saja memberikan isyarat, dan itu banyak kejadian. Ketika apalagi kesian orang yang dipasangi alat-alat itu, sudah dipasangi segala macam, lalu kita bisiki dia la ilaha illallah, itu susah kita mendengarkan jawabannya. Maka tapi kadang-kadang Allah memberikan petunjuk. Itu biasanya kalau kita jeli-jeli lihat orang yang itu dia begini Pak, keluar biasa jarinya, Nah, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya mengucapkannya. Atau ada tanda lain, yang pernah kita jelaskan bahwa kadang-kadang dia tidak mengucapkan, juga tidak keluar jarinya, yang menunjukkan bahwa dia mengikuti talqin kita. Kadang-kadang nanti salah satu isyarat yang paling banyak ditemui pada orang tua ketika ditalqin itu keluar keringat pada jidatnya, dan itu adalah tanda baik, sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sanadnya sahih. Rasulullah bersabda, mautul mu'min birasyil jabin. Salah satu tanda husnul khatimah adalah ketika ada seorang mukmin muslim yang meninggal dunia, keluar keringat di jidatnya. Sebagian penjelasan bahwa keluarnya keringat itu menandakan bahwa dia kecapean, karena menghadapi sakaratul maut itu capek. Selain capek, sakit. Disebutkan bahwa inna likulli mautin la sakarat, sesungguhnya setiap orang akan mengalami masa sakarat sebelum ditariknya nyawanya. Wa inna sakaratal mu'min kadarbi sayfin mi'atu darbah, dan rasa sakit yang akan dirasakan setiap mukmin ketika dicabut nyawanya adalah seperti ditebas dengan pedang 100 kali tebasan pedang. Nah, itu orang beriman. Baik. Adapun Rasulullah berkata kepada pamannya, kul, katakanlah, karena saat itu pamannya bukan muslim. Bukan muslim. Jadi kalau kita mau ajak orang masuk Islam di saat-saat kematiannya, kita bilang sama kul, bolehkah mendakwai orang seperti itu Ustaz? Sudah mau mati baru diajak masuk Islam? Boleh. Bahkan itulah pekerjaan Rasulullah. Masih ingat kisah seorang anak kecil, umurnya masih remaja, Rasulullah datang menjenguknya, lalu Rasulullah mengatakan kul la ilaha illallah. Dalam keadaan sudah lemas, anak itu kemudian menoleh ke bapaknya bilang, ati Abul Qasim, ikuti agamanya Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Dia pun kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mati. Jadi memang didakwai, cuma kayaknya tidak boleh di Indonesia. Tidak boleh kita ada orang mati, orang Kristen misalnya, kita datangi, mau masuk surga. Padahal peserta saudara sekalian, minta maaf, teman-teman kita orang Kristen itu pernah melakukan itu kepada satu tokoh nasional, Muhammad Natsir.
Pernah dengar ceritanya, kisahnya Muhammad Natsir? Muhammad Natsir rahimahullah ketika berada dalam keadaan sakit keras di rumah sakit di Jakarta, tepat hari Jumat, ketika orang-orang sudah pergi sholat Jumat, didatangi Pak Pendeta, bilang, masuk Kristen atau tidak? Mau pindah agama atau tidak? Coba, orang sudah sakit keras itu masih diajak untuk pindah agama. Ternyata rahasianya, seandainya dia mau masuk Kristen, mereka akan gembira. Nah, coba lihat, ada tokoh besar kemudian murtad. Padahal semuanya agama kita adalah agama dakwah, tapi susah, justru kita yang didakwai. Kita kembali. Sudah habis waktu ini? Lama di sini nih. Rasulullah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah wahai pamanku, kalimat itulah yang akan aku gunakan untuk membelamu di akhirat kelak di hadapan Allah. Tapi apa kata paman beliau? Ya, beliau menoleh ke dua keluarganya itu, Abu Jahal dan Abu Umayyah. Keduanya mengatakan, atarghab an millati Abdul Muttalib. Coba bayangkan hebatnya ini dua orang ini. Orang sudah mau diajak masuk surga, dua orang ini, Abu Jahal mengatakan, kau mau tinggalkan agama nenek moyang, agamanya Abdul Muttalib? Tolong kau. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Talib kemudian mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia, maksudnya Abu Talib, saya. Jadi kadang-kadang orang Arab itu menggunakan bahasa iltifat, namanya bahasa pengalihan. Dia bilang dia, padahal saya. Dan itu ada dalam bahasa Indonesia biasa dipakai. Ya, kau jangan gitu nah ya. Itu kalau kamu selalu begini, nanti bapak kepala sekolah tidak suka. Padahal kepala sekolahnya dia. Dan itu ada dalam gaya bahasa Al-Fatihah. Kalau bapak perhatikan gaya bahasa Al-Fatihah, dia jauh dulu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, mulai sebalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti insyaallah kita rinci. Alhasil, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia pun mati ya dalam keadaan kafir. Dari sini memberikan petunjuk kepada kita saudara sekalian bahwa teman bergaul itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ya ma'ala dini khalilihi. Sesungguhnya seseorang itu berada pada agama teman-temannya. Ya, falyandur man yukhalil. Maka hendaklah engkau memperhatikan siapa yang menjadi teman, ya, di kelompok mana anda berada di situ, ya. Siapa tahu berada pada kelompok orang-orang yang tersandra. Ya, saya pernah bilang sama teman-teman, ini banyak tokoh-tokoh politik itu yang merasa berat hati tapi karena tersandra. Saya bilang sebenarnya itu gampang itu diselesaikan masalah sandra menyandra. Ada dua orang di Indonesia itu bisa menyelesaikan masalah sandra menyandra. Dua orang itu berjenis kelamin perempuan, Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Nah, itu cepat menyelesaikan masalah sandra menyandra itu. Ayo. Alhasil saudara sekalian, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Sungguh wahai pamanku, aku akan memohonkan ampun untukmu di hadapan Allah selama dia tidak melarangku untuk beristighfar untukmu. Maka turunlah ayat Allah. Ini sangat penting. Maka lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun, beristighfar untuk orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, sekalipun orang itu adalah keluarga dekatnya. Jadi kalau ada di antara saudara sekalian punya kerabat orang kafir,
maka kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak boleh lagi beristighfar untuknya, tidak ada gunanya, bahkan dilarang. Nabi pun dilarang untuk beristighfar untuk pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita bahas lagi. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة